Ritual terlarang Buddha untuk menarik uang. Dalam 24 jam. Kekayaan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang energi, niat, dan tindakan yang kita lakukan dengan kesadaran. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana ajaran Buddha memandang kekayaan dan cara menarik rezeki dengan kebijaksanaan. Apa pendapat Anda tentang topik ini? Bagikan refleksi dan pengalaman Anda di kolom komentar. Banyak orang berpikir bahwa ajaran Buddha mengajarkan untuk menjauhi uang dan harta benda, seolah-olah menjadi kaya adalah sesuatu yang salah. Namun, jika kita memahami ajaran Buddha secara lebih dalam, kita akan menemukan bahwa uang dan kekayaan bukanlah sesuatu yang harus ditolak atau ditakuti. Sebaliknya, yang menjadi perhatian utama dalam Buddhisme adalah bagaimana seseorang memperoleh dan menggunakan uang tersebut. Dalam banyak ajaran, Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa memiliki uang itu buruk. Sebaliknya, beliau mengajarkan bahwa kekayaan dapat menjadi alat untuk kebaikan jika diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan dengan bijaksana. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 4 jenis kebahagiaan yang dapat diperoleh oleh seorang kepala keluarga, dan salah satunya adalah kebahagiaan memiliki kekayaan yang diperoleh dengan cara yang jujur dan benar. Artinya, uang bisa menjadi bagian dari kebahagiaan jika diperoleh dengan cara yang tidak merugikan makhluk lain dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Namun, di sisi lain, Sang Buddha juga mengingatkan bahwa keterikatan berlebihan pada uang dan kekayaan dapat menyebabkan penderitaan. Ini karena segala sesuatu bersifat tidak kekal, termasuk harta benda. Jika seseorang terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada kekayaan, maka saat kekayaan itu hilang, penderitaan akan muncul. Oleh karena itu, dalam ajaran Buddha, keseimbangan sangat penting. Kekayaan bukan sesuatu yang harus ditolak, tetapi juga bukan sesuatu yang harus menjadi tujuan utama dalam hidup. Di tengah pemahaman ini, banyak orang yang tetap mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, termasuk dengan melakukan berbagai ritual yang diklaim bisa menarik kekayaan dalam waktu singkat. Salah satu mitos yang sering beredar adalah adanya ritual-ritual rahasia dalam ajaran Buddha yang bisa mendatangkan uang dalam 24 jam. Beberapa orang percaya bahwa dengan membaca mantra tertentu, menyalakan lilin dengan warna khusus, atau melakukan persembahan tertentu di waktu yang tepat, mereka bisa mendapatkan uang secara instan. Keyakinan ini seringkali berasal dari kesalahpahaman atau pencampuran antara ajaran Buddha dengan praktik-praktik okultisme dan kepercayaan tradisional. Dalam Buddhisme, tidak ada ritual instan yang bisa menjamin seseorang menjadi kaya dalam sekejap. Konsep utama dalam ajaran Buddha adalah hukum sebab akibat, atau karma. Jika seseorang ingin memiliki kekayaan, maka ia harus menanam benih-benih karma yang tepat untuk itu. Dalam Dhammapada, Sang Buddha mengatakan, apa yang kita alami hari ini adalah hasil dari tindakan kita di masa lalu, dan apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita. Dengan kata lain, kekayaan tidak bisa datang begitu saja tanpa adanya usaha dan tindakan yang mendukungnya. Jika seseorang hanya melakukan ritual tanpa mengubah cara berpikir dan bertindak, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, ada juga mitos yang mengatakan bahwa jika seseorang memberikan persembahan besar di kuil atau vihara, maka ia akan mendapatkan keberuntungan finansial dalam waktu singkat. Meskipun berdana atau memberi adalah praktik yang sangat dianjurkan dalam Buddhisme, tujuan utamanya bukanlah untuk mendapatkan keuntungan materi secara langsung. Berdana dilakukan untuk melatih kemurahan hati dan melepaskan keterikatan pada harta benda, bukan untuk mencari balasan instan. Jika seseorang berdana dengan niat murni, efek positif akan muncul dalam berbagai aspek kehidupannya, tetapi itu terjadi sebagai akibat alami dari perbuatan baik, bukan karena ada kekuatan magis yang secara instan mengubah nasibnya. Salah satu fakta penting dalam ajaran Buddha tentang kekayaan adalah bahwa energi dan niat memiliki peran yang sangat besar. Setiap tindakan yang kita lakukan membawa energi tertentu, dan energi inilah yang akan menarik hasil yang sesuai. Jika seseorang terus-menerus memancarkan energi kelangkaan dan ketakutan terhadap uang, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kesulitan finansial. Sebaliknya, jika seseorang memiliki pola pikir berkelimpahan, berusaha dengan jujur, dan berbagi dengan orang lain, maka energi tersebut akan menarik lebih banyak peluang dan rezeki. Dalam praktik sehari-hari,
Niat di balik tindakan sangat menentukan hasilnya. Jika seseorang bekerja hanya karena takut miskin, maka ia akan terus merasa cemas meskipun memiliki banyak uang. Namun, jika seseorang bekerja dengan niat untuk memberikan manfaat bagi orang lain, maka pekerjaannya akan terasa lebih bermakna, dan hasilnya pun akan lebih baik. Ini adalah prinsip dasar dari hukum, sebab akibat dalam Buddhisme. Salah satu contoh nyata dari prinsip ini dapat ditemukan dalam kisah-kisah para pengusaha sukses yang menerapkan nilai-nilai Buddhis dalam kehidupan mereka. Banyak dari mereka yang memahami bahwa kesuksesan finansial tidak hanya bergantung pada kerja keras, tetapi juga pada bagaimana mereka memperlakukan karyawan, pelanggan, dan masyarakat di sekitar mereka. Mereka yang menjalankan bisnis dengan integritas, memberikan pelayanan terbaik, dan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, biasanya lebih berhasil dalam jangka panjang dibandingkan mereka yang hanya fokus pada keuntungan instan. Dalam Buddhisme, ada juga konsep upaya benar atau usaha yang benar yang merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8. Ini berarti bahwa seseorang harus berusaha dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang melanggar etika atau merugikan orang lain. Jika seseorang ingin mendapatkan kekayaan, maka ia harus menciptakan nilai, memberikan manfaat bagi orang lain, dan menjalankan pekerjaannya dengan cara yang sesuai dengan prinsip moral. Selain itu, ada banyak praktik yang dapat membantu seseorang menciptakan energi positif yang mendukung kelimpahan finansial. Meditasi, misalnya, dapat membantu seseorang mengatasi pola pikir negatif tentang uang dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Latihan kesadaran juga dapat membantu seseorang membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana dan menghindari jebakan keserakahan atau ketakutan. Banyak orang yang awalnya percaya pada ritual-ritual instan untuk menarik uang, akhirnya menyadari bahwa perubahan nyata dalam kehidupan mereka terjadi ketika mereka mulai mengubah cara berpikir dan bertindak. Alih-alih mencari jalan pintas, mereka mulai menerapkan prinsip-prinsip Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin, kemurahan hati, dan kerja keras yang bermakna. Pada akhirnya, kekayaan adalah hasil dari kombinasi antara niat, tindakan, dan karma yang telah ditanam. Tidak ada jalan pintas atau ritual instan yang bisa mengubah nasib seseorang dalam 24 jam tanpa usaha yang sepadan. Buddhisme mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai kesejahteraan, tetapi itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum sebab akibat. Jadi, jika seseorang ingin menarik uang dalam hidupnya, langkah pertama yang harus dilakukan bukanlah mencari ritual rahasia, melainkan memahami bagaimana energi, niat, dan tindakan sehari-hari membentuk realitas keuangan mereka. Dengan memahami prinsip ini, seseorang tidak hanya bisa mencapai kekayaan, tetapi juga kebahagiaan dan ketenangan batin yang sejati. Hukum ketertarikan adalah konsep yang semakin populer di dunia modern, terutama dalam ranah pengembangan diri dan kesuksesan finansial. Prinsip dasarnya adalah bahwa apa yang kita pikirkan, kita tarik ke dalam hidup kita. Jika kita memusatkan perhatian pada kekayaan dan kelimpahan, maka kita akan menarik lebih banyak kekayaan ke dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita terus-menerus memikirkan kemiskinan dan kesulitan, maka kita akan menarik lebih banyak hambatan finansial. Konsep ini sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan ajaran Buddhisme, khususnya dalam pemahaman tentang pikiran, niat, dan karma. Dalam ajaran Buddha, realitas yang kita alami saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu yang kita alami adalah hasil dari benih-benih yang telah kita tanam melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kita di masa lalu. Dengan kata lain, hukum ketertarikan dalam perspektif Buddhis dapat dijelaskan melalui konsep karma, yaitu hukum sebab akibat yang mengatur kehidupan kita. Salah satu ajaran penting dalam Buddhisme adalah bahwa pikiran adalah pencipta realitas kita. Dalam Dhammapada, Sang Buddha mengatakan, segala sesuatu yang kita alami berasal dari pikiran. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang jernih, kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan tubuh. Ini berarti bahwa apa yang kita pikirkan dan fokuskan akan menciptakan pengalaman yang kita jalani. Jika seseorang memiliki pola pikir negatif tentang uang, misalnya,
ia selalu berpikir bahwa uang sulit diperoleh, bahwa ia tidak pantas menjadi kaya, atau bahwa orang kaya pasti korup, maka pola pikir ini akan menciptakan hambatan bagi dirinya sendiri. Tanpa disadari, ia akan menarik situasi yang memperkuat keyakinan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang memiliki pola pikir berkelimpahan, percaya bahwa ia mampu menciptakan kekayaan dengan cara yang jujur dan bermanfaat, serta melihat uang sebagai alat untuk membantu orang lain, maka energi ini akan menarik lebih banyak peluang dan keberuntungan finansial ke dalam hidupnya. Namun, dalam Buddhisme, hukum ketertarikan tidak hanya sekadar berpikir positif. Pikiran harus diiringi dengan niat dan tindakan nyata. Niat adalah fondasi dari karma, dan karma inilah yang akan membentuk kehidupan kita di masa depan. Jika seseorang hanya duduk diam dan berharap kekayaan datang tanpa melakukan apa-apa, maka itu tidak sejalan dengan ajaran Buddha. Harapan dan afirmasi positif memang penting, tetapi tanpa tindakan yang mendukungnya, tidak akan ada hasil yang nyata. Sebagai contoh, jika seseorang ingin memiliki bisnis yang sukses, ia harus memiliki niat yang jelas, bekerja dengan jujur, dan berusaha memberikan manfaat bagi orang lain. Jika ia hanya mengandalkan doa atau afirmasi tanpa mengambil langkah nyata, maka bisnisnya tidak akan berkembang. Dalam ajaran Buddha, usaha benar, sama vayama, adalah bagian dari jalan mulia berunsur 8, yang mengajarkan bahwa seseorang harus berusaha dengan cara yang benar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain niat, karma juga memainkan peran penting dalam membentuk realitas finansial seseorang. Karma bukan hanya tentang perbuatan di masa lalu, tetapi juga tentang keputusan-keputusan yang kita buat saat ini. Jika seseorang sering bersikap murah hati dan membantu orang lain, maka ia akan menciptakan kondisi yang mendukung datangnya kekayaan. Sebaliknya, jika seseorang sering mengambil keuntungan dari orang lain atau melakukan kecurangan, maka cepat atau lambat ia akan mengalami kesulitan finansial sebagai akibat dari perbuatannya. Banyak orang yang menerapkan hukum ketertarikan dengan cara yang keliru dan justru menghambat rezeki mereka sendiri. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah mengabaikan karma. Mereka berpikir bahwa cukup dengan membayangkan kekayaan dan merasa seolah-olah sudah memilikinya, maka uang akan datang dengan sendirinya. Dalam Buddhisme, ini adalah pemahaman yang tidak lengkap. Karma harus diciptakan melalui tindakan nyata. Jika seseorang hanya berharap tanpa melakukan apa-apa, maka ia sedang menciptakan karma pasif yang tidak mendukung datangnya kekayaan. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah ketidakseimbangan antara niat dan emosi. Banyak orang mencoba menerapkan hukum ketertarikan dengan mengulang-ulang afirmasi positif, tetapi di dalam hati mereka masih dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Jika seseorang berkata kepada dirinya sendiri, "Saya kaya dan sukses," tetapi di dalam hatinya ia merasa tidak percaya diri dan takut gagal, maka energi yang ia pancarkan tetap negatif. Dalam ajaran Buddha, kesadaran dan kejujuran terhadap diri sendiri sangatlah penting. Seseorang harus menyelaraskan antara pikiran, perasaan, dan tindakan agar energi yang ia pancarkan benar-benar selaras dengan apa yang ingin ia capai. Selain itu, banyak orang yang terlalu fokus pada hasil dan melupakan proses. Mereka ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat dan mudah, tanpa memahami bahwa segala sesuatu memerlukan waktu dan usaha. Dalam Buddhisme, ada konsep kesabaran, khanti, dan kebijaksanaan, panya, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Jika seseorang terus-menerus merasa gelisah dan tidak sabar untuk mendapatkan uang, maka ia sedang memancarkan energi kekurangan yang justru akan menjauhkan kekayaan dari dirinya. Sebaliknya, jika seseorang percaya bahwa ia sedang dalam proses menciptakan kekayaan dan menikmati setiap langkah dalam perjalanan tersebut, maka ia akan menarik lebih banyak peluang dan keberuntungan ke dalam hidupnya. Kesuksesan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalani prosesnya dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Praktik-praktik Buddhis seperti meditasi dan kesadaran penuh, mindfulness, dapat membantu seseorang dalam menerapkan hukum ketertarikan dengan cara yang lebih efektif.
Meditasi membantu seseorang untuk membersihkan pikiran dari pola-pola negatif dan menciptakan keadaan batin yang lebih jernih dan positif. Dengan meditasi, seseorang dapat mengembangkan rasa syukur, menghilangkan rasa takut, dan membangun keyakinan yang lebih kuat terhadap dirinya sendiri. Latihan kesadaran juga membantu seseorang untuk mengenali pola pikir dan emosi yang menghambat rezekinya. Misalnya, jika seseorang sering merasa cemas tentang uang, ia bisa mulai mengamati perasaan tersebut dengan penuh kesadaran, tanpa terjebak dalam emosi tersebut. Dengan cara ini, ia bisa mulai mengubah pola pikirnya secara bertahap dan menciptakan energi yang lebih positif dalam kehidupannya. Pada akhirnya, hukum ketertarikan dalam perspektif Buddhis bukan hanya tentang berpikir positif atau membayangkan kekayaan, tetapi juga tentang menciptakan karma yang mendukung, menyelaraskan niat dengan tindakan, dan menjalani proses dengan penuh kesadaran. Jika seseorang benar-benar memahami prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kekayaan bukan hanya akan datang dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan batin, dan kesejahteraan yang sejati. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu berjalan berdasarkan hukum sebab dan akibat, atau yang dikenal sebagai karma. Ini berarti bahwa segala hal yang kita alami dalam hidup, termasuk kekayaan dan kemiskinan, adalah hasil dari tindakan kita di masa lalu maupun saat ini. Karena itu, ajaran Buddha tidak mendukung gagasan tentang ritual instan yang dapat mengubah nasib seseorang dalam waktu singkat tanpa adanya usaha dan tindakan nyata. Namun dalam praktiknya, masih banyak orang yang percaya pada ritual-ritual yang diklaim bisa menarik uang secara instan. Beberapa di antaranya bahkan menganggap bahwa ada ritual tertentu dalam Buddhisme yang bisa memberikan kekayaan dalam waktu 24 jam. Keyakinan semacam ini seringkali muncul dari pencampuran antara ajaran Buddha dengan kepercayaan lokal atau tradisi mistik yang berkembang di berbagai budaya. Salah satu jenis ritual yang dianggap terlarang dalam Buddhisme adalah praktik yang melibatkan pemanggilan makhluk halus atau roh untuk mendapatkan keberuntungan finansial. Dalam beberapa kepercayaan, ada anggapan bahwa dengan melakukan persembahan atau ritual tertentu, seseorang bisa mendapatkan bantuan dari entitas tak kasat mata untuk mempercepat datangnya uang. Namun, dalam perspektif Buddhisme, praktik seperti ini tidak hanya bertentangan dengan hukum karma, tetapi juga berisiko membawa dampak negatif bagi pelakunya. Bergantung pada kekuatan eksternal atau makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan dapat membuat seseorang kehilangan kendali atas hidupnya. Ia menjadi bergantung pada sesuatu di luar dirinya, dan mengabaikan kenyataan bahwa kekayaan sejati berasal dari usaha yang jujur dan kebajikan yang ditanamkan. Selain itu, jika seseorang melakukan ritual dengan niat serakah atau ingin mendapatkan uang dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum sebab akibat, maka energi yang ia pancarkan justru dapat menarik lebih banyak hambatan dalam hidupnya. Jenis ritual lain yang juga bertentangan dengan ajaran Buddha adalah praktik pengorbanan hewan sebagai bentuk persembahan untuk menarik kekayaan. Meskipun praktik ini tidak umum dalam Buddhisme, di beberapa tempat masih ada keyakinan bahwa memberikan persembahan berupa darah atau daging hewan bisa membawa keberuntungan finansial. Sang Buddha secara tegas menentang segala bentuk kekerasan terhadap makhluk hidup. Dalam ajarannya, salah satu sila dasar dalam Buddhisme adalah untuk tidak membunuh atau menyakiti makhluk lain. Oleh karena itu, ritual semacam ini bertentangan dengan prinsip welas asih yang diajarkan dalam Buddhisme dan dapat menciptakan karma buruk bagi pelakunya. Selain itu, ada juga ritual yang melibatkan pembacaan mantra tertentu dengan keyakinan bahwa hal itu akan secara otomatis mendatangkan uang dalam jumlah besar. Dalam Buddhisme, mantra atau sutra memang memiliki kekuatan untuk membawa kedamaian batin dan meningkatkan energi positif seseorang. Namun, membaca mantra tanpa memahami maknanya dan tanpa tindakan nyata tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan finansial seseorang. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah ketika seseorang menganggap bahwa cukup dengan mengulang-ulang kata-kata tertentu, maka kekayaan akan datang dengan sendirinya. Ini bertentangan dengan prinsip usaha benar dalam Jalan Mulia berunsur 8, yang mengajarkan bahwa seseorang harus mengambil tindakan nyata untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mantra atau doa hanya akan efektif jika diiringi dengan niat yang benar, perbuatan baik,
dan kerja keras yang selaras dengan hukum sebab akibat. Lalu, mengapa masih banyak orang yang percaya pada ritual-ritual instan ini, meskipun bertentangan dengan ajaran Buddha? Salah satu alasannya adalah karena keinginan manusia untuk mencari jalan pintas. Banyak orang merasa tidak sabar dalam mencapai tujuan finansial mereka dan menginginkan cara cepat untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras atau melakukan perubahan dalam hidup mereka. Selain itu, ketakutan terhadap kemiskinan seringkali membuat seseorang mudah percaya pada klaim-klaim yang menawarkan solusi instan. Di saat seseorang menghadapi kesulitan ekonomi, pikiran mereka menjadi lebih rentan terhadap keyakinan bahwa ada cara cepat untuk mengubah nasib. Mereka mungkin tergoda untuk mencoba ritual-ritual yang menjanjikan hasil instan tanpa mempertimbangkan apakah hal itu sesuai dengan hukum sebab akibat atau tidak. Dampak negatif dari kepercayaan pada ritual instan ini adalah bahwa seseorang dapat menjadi semakin pasif dan kehilangan kendali atas hidupnya. Alih-alih berusaha untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan usaha, atau mencari peluang baru, mereka malah menghabiskan waktu dan energi untuk melakukan ritual yang tidak memiliki dasar yang kuat. Pada akhirnya, mereka mungkin akan merasa kecewa ketika tidak mendapatkan hasil yang mereka harapkan, atau bahkan mengalami kesulitan finansial yang lebih besar karena telah mengabaikan tindakan yang seharusnya mereka ambil. Sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan ajaran Buddha, ada banyak cara sah dan etis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan energi kekayaan dalam hidup seseorang. Salah satunya adalah dengan menerapkan praktik berdana atau memberi. Dalam ajaran Buddha, berdana adalah salah satu cara paling efektif untuk menciptakan karma baik yang dapat membawa keberuntungan finansial di masa depan. Memberikan sebagian dari rezeki kita kepada orang lain, baik dalam bentuk materi maupun tenaga, akan menciptakan energi berlimpah yang akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk. Selain berdana, mengembangkan pikiran positif terhadap uang dan kekayaan juga merupakan langkah yang penting. Banyak orang memiliki keyakinan negatif tentang uang, seperti menganggap bahwa uang adalah sumber kejahatan, atau bahwa mereka tidak layak untuk menjadi kaya. Keyakinan seperti ini dapat menciptakan hambatan dalam menarik rezeki. Dalam Buddhisme, penting untuk memahami bahwa uang adalah alat yang netral, bukan sesuatu yang baik atau buruk. Yang menentukan adalah bagaimana kita memperoleh dan menggunakannya. Praktik meditasi juga dapat membantu seseorang dalam menarik energi kekayaan ke dalam hidupnya. Meditasi membantu membersihkan pikiran dari pola-pola negatif dan menciptakan ketenangan batin yang memungkinkan seseorang untuk lebih fokus dalam mencapai tujuan finansialnya. Selain itu, meditasi juga dapat membantu seseorang dalam mengembangkan rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki, yang pada akhirnya akan menarik lebih banyak berkah ke dalam hidupnya. Selain meditasi, menerapkan kesadaran penuh dalam kehidupan sehari-hari juga dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kesejahteraan finansialnya. Dengan menjadi lebih sadar terhadap pengeluaran, pengelolaan keuangan, dan peluang yang ada di sekitar kita, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana yang akan mendukung pertumbuhan finansial kita. Pada akhirnya, jika seseorang ingin menarik lebih banyak rezeki ke dalam hidupnya, ia harus memahami bahwa tidak ada jalan pintas yang bisa menggantikan usaha dan niat yang benar. Ritual-ritual instan yang bertentangan dengan hukum, sebab akibat hanya akan menciptakan kekecewaan dan bahkan karma buruk bagi pelakunya. Sebaliknya, dengan memahami hukum karma, berlatih memberi, mengembangkan pola pikir yang sehat tentang uang, serta menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, seseorang dapat menciptakan kondisi yang mendukung datangnya kekayaan secara alami dan berkelanjutan. Kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga tentang memiliki ketenangan batin, kebijaksanaan dalam mengelola rezeki, serta kemampuan untuk berbagi dengan sesama. Dengan menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai kesejahteraan yang sejati, yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Untuk menarik kekayaan dengan kebijaksanaan dalam ajaran Buddhisme, seseorang harus memahami bahwa kesejahteraan finansial bukan hanya hasil dari kerja keras semata, tetapi juga merupakan cerminan dari energi, niat, dan tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Uang
Seperti halnya segala sesuatu dalam hidup, mengikuti hukum sebab akibat. Jika seseorang ingin menarik lebih banyak rezeki, maka ia harus menciptakan sebab-sebab yang mendukung datangnya kekayaan tersebut. Ini berarti bahwa seseorang perlu meningkatkan vibrasi finansialnya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Buddha. Salah satu langkah nyata untuk meningkatkan vibrasi finansial adalah dengan mempraktikkan kemurahan hati atau dana. Dalam Buddhisme, dana adalah tindakan memberi dengan niat yang tulus, tanpa mengharapkan balasan. Memberi tidak hanya menciptakan karma baik, tetapi juga membuka pintu bagi aliran energi kelimpahan dalam hidup seseorang. Seseorang yang murah hati tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga sedang menanam benih untuk menerima rezeki di masa depan. Ini bukan berarti bahwa seseorang harus memberikan semua hartanya, tetapi lebih kepada mengembangkan kebiasaan berbagi dengan penuh kesadaran. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus menunggu sampai memiliki banyak uang sebelum bisa berdana. Namun, dalam ajaran Buddha, memberi tidak selalu berarti dalam bentuk materi. Seseorang dapat berdana dengan memberikan waktu, tenaga, atau bahkan sekadar kata-kata baik kepada orang lain. Ketika seseorang memberi dengan penuh ketulusan, ia sedang mengirimkan energi positif ke alam semesta yang akan kembali kepadanya dalam bentuk yang tak terduga. Misalnya, ada banyak kisah di mana seseorang yang rutin berbagi rezekinya, meskipun dalam jumlah kecil, kemudian mengalami lonjakan keberuntungan dalam bisnis atau pekerjaannya. Selain berdana, meditasi adalah alat yang sangat kuat untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Meditasi membantu seseorang untuk membersihkan pikirannya dari keyakinan negatif tentang uang, mengurangi stres yang berhubungan dengan keuangan, dan menciptakan ketenangan batin yang memungkinkan seseorang untuk berpikir lebih jernih dalam mengambil keputusan finansial. Salah satu jenis meditasi yang sangat bermanfaat adalah meditasi metta, atau meditasi cinta kasih. Dalam meditasi ini, seseorang mengembangkan perasaan kasih sayang dan kesejahteraan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dengan melakukan ini, seseorang meningkatkan vibrasi energinya dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupnya, termasuk rezeki. Afirmasi dan visualisasi juga merupakan praktik yang dapat digunakan untuk menarik kekayaan dalam Buddhisme. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diulang-ulang untuk menggantikan pola pikir negatif yang dapat menghambat rezeki. Misalnya, seseorang yang sering berpikir bahwa ia tidak akan pernah kaya dapat mulai mengganti pikirannya dengan afirmasi seperti, "Saya terbuka untuk menerima kelimpahan dengan cara yang benar dan penuh berkah." Ketika afirmasi ini diucapkan dengan keyakinan dan perasaan yang kuat, maka pikiran bawah sadar akan mulai mempercayainya dan menciptakan realitas yang mendukungnya. Visualisasi adalah teknik lain yang dapat membantu dalam menarik kesejahteraan. Dengan membayangkan diri sendiri hidup dalam keadaan finansial yang lebih baik, seseorang sedang mengirimkan pesan kepada pikirannya bahwa hal itu mungkin terjadi. Namun, dalam Buddhisme, visualisasi tidak boleh dilakukan dengan niat serakah atau hanya demi keuntungan pribadi. Yang lebih penting adalah membayangkan kesejahteraan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jika seseorang ingin menjadi kaya, maka ia harus memvisualisasikan dirinya menggunakan kekayaannya untuk membantu sesama, berkontribusi pada masyarakat, dan menciptakan lebih banyak manfaat bagi dunia. Sebagai contoh nyata, ada banyak kisah dari para praktisi Buddhisme yang berhasil menarik kesejahteraan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini. Salah satu kisah yang terkenal adalah dari seorang pengusaha yang dulunya mengalami kesulitan keuangan yang parah. Alih-alih terus-menerus mengeluh atau mencoba mencari jalan pintas dengan ritual-ritual instan, ia mulai mengubah pola pikirnya tentang uang. Ia mulai berdana secara rutin, meskipun jumlahnya kecil. Ia juga mulai berlatih meditasi setiap hari untuk menenangkan pikirannya dan menghilangkan rasa takut terhadap kemiskinan. Selain itu, ia menggunakan afirmasi positif dan visualisasi untuk membangun keyakinan bahwa ia mampu menciptakan bisnis yang sukses dengan cara yang benar. Dalam beberapa tahun, usahanya mulai berkembang, dan ia mampu mencapai kesejahteraan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Kisah lainnya datang dari seorang pekerja biasa yang merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Ia percaya bahwa nasibnya sudah ditentukan dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Namun,
Setelah mulai mempelajari ajaran Buddha tentang hukum sebab akibat, ia mulai melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Ia berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengambil tindakan nyata. Ia melatih kesadaran penuh dalam pekerjaannya, selalu melakukan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan, dan tetap bersikap positif meskipun menghadapi tantangan. Selain itu, ia juga mulai mengembangkan kebiasaan berdana dan membantu orang lain dengan apa yang ia miliki. Perlahan-lahan, peluang baru mulai muncul dalam hidupnya, dan ia mendapatkan promosi di tempat kerja yang akhirnya membawanya kepada kondisi finansial yang jauh lebih baik. Dari kisah-kisah ini, terlihat bahwa kesejahteraan finansial tidak hanya bergantung pada usaha fisik, tetapi juga pada energi yang kita pancarkan melalui pikiran, niat, dan tindakan kita. Buddhisme mengajarkan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan sejati. Ritual instan yang menjanjikan uang dalam waktu singkat seringkali hanya menciptakan ilusi sementara dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum sebab akibat. Sebaliknya, dengan menerapkan kemurahan hati, meditasi, afirmasi, dan visualisasi dengan niat yang benar, seseorang dapat menciptakan kondisi yang mendukung datangnya rezeki dengan cara yang bermakna dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga tentang memiliki ketenangan batin, kebahagiaan, dan kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Banyak orang yang memiliki banyak uang, tetapi tetap merasa tidak bahagia karena mereka tidak memahami bagaimana menggunakannya dengan bijak. Oleh karena itu, dalam Buddhisme, kesejahteraan finansial selalu dikaitkan dengan kebijaksanaan dan niat yang benar. Jika seseorang ingin menjadi kaya, ia harus bertanya pada dirinya sendiri, "Untuk apa saya ingin memiliki uang?" Jika jawabannya hanya demi kepuasan pribadi, maka kekayaan itu mungkin tidak akan bertahan lama. Tetapi jika niatnya adalah untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi dirinya sendiri dan orang lain, maka ia sedang menanam benih untuk kekayaan yang sejati. Pada akhirnya, menarik kekayaan dengan kebijaksanaan dalam ajaran Buddha bukanlah tentang mengejar uang semata, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang penuh makna, berbagi dengan sesama, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Dengan memahami hukum sebab akibat dan menerapkan praktik-praktik positif dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak hanya akan menarik kekayaan, tetapi juga kebahagiaan dan kedamaian yang jauh lebih berharga daripada sekadar materi. Dalam ajaran Buddha, uang bukanlah sesuatu yang baik atau buruk secara inheren. Yang menentukan dampaknya dalam hidup seseorang adalah bagaimana ia memperolehnya, menggunakannya, dan memandangnya. Banyak orang memiliki hubungan yang kurang sehat dengan uang, baik dalam bentuk ketakutan akan kekurangan, keterikatan berlebihan, atau keyakinan negatif yang menghambat aliran rezeki. Jika seseorang ingin mencapai kesejahteraan yang sejati, penting untuk membangun hubungan yang sehat dengan uang berdasarkan kesadaran, kebijaksanaan, dan kebajikan. Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap uang sebagai sumber kebahagiaan atau penderitaan. Ada orang yang berpikir bahwa memiliki banyak uang akan membuat mereka bahagia, sementara yang lain melihat uang sebagai akar dari segala kejahatan. Dalam Buddhisme, kebahagiaan sejati datang dari batin yang tenang dan pikiran yang bebas dari keterikatan. Jika seseorang terlalu melekat pada uang dan mengukur kebahagiaannya berdasarkan jumlah yang ia miliki, ia akan selalu hidup dalam kecemasan, khawatir kehilangan kekayaan, atau merasa tidak pernah cukup. Sebaliknya, jika seseorang membenci uang dan menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk, ia bisa tanpa sadar menolak peluang untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang benar. Untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang, langkah pertama adalah mengubah pola pikir tentang kekayaan. Uang adalah alat yang bisa digunakan untuk menciptakan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jika seseorang memperoleh uang dengan cara yang benar dan menggunakannya dengan bijaksana, maka uang dapat menjadi sarana untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, membantu orang lain, serta menciptakan lebih banyak kebaikan di dunia. Langkah berikutnya adalah memahami pentingnya keseimbangan antara mencari uang dan menjalani hidup dengan kesadaran. Ada banyak orang yang menghabiskan seluruh waktunya bekerja
tanpa menyisakan waktu untuk kesehatan, keluarga, atau pertumbuhan spiritual mereka. Dalam ajaran Buddha, keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang harmonis. Seseorang harus berusaha mencari rezeki dengan usaha yang benar, sama ajiva, tetapi tanpa terjebak dalam keserakahan atau mengorbankan aspek penting lainnya dalam hidup. Selain itu, seseorang juga perlu berlatih rasa cukup dan bersyukur. Banyak orang merasa tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki dan selalu ingin lebih, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari akumulasi harta, tetapi dari kemampuan untuk menghargai apa yang sudah ada. Dengan mengembangkan sikap bersyukur, seseorang dapat menciptakan vibrasi positif yang menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidupnya. Ketika seseorang fokus pada apa yang ia miliki, bukan pada apa yang kurang, ia akan merasa lebih damai dan rezeki pun akan datang dengan lebih mudah. Salah satu cara praktis untuk memperbaiki hubungan dengan uang adalah dengan menerapkan praktik berdana. Memberi tidak hanya menciptakan karma baik, tetapi juga melatih seseorang untuk tidak melekat pada kekayaan. Ketika seseorang dengan rela berbagi sebagian dari rezekinya, ia sedang menunjukkan kepada alam semesta bahwa ia percaya pada kelimpahan dan bahwa ia tidak hidup dalam ketakutan akan kekurangan. Energi ini akan kembali dalam berbagai bentuk, seringkali dengan cara yang tidak terduga. Selain itu, penting juga untuk memiliki kesadaran penuh dalam mengelola keuangan. Banyak orang mengalami masalah finansial bukan karena kurangnya penghasilan, tetapi karena kurangnya kebijaksanaan dalam mengatur pengeluaran. Dalam Buddhisme, kesadaran penuh, sati, dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam cara seseorang menggunakan uang. Dengan lebih sadar terhadap bagaimana uang diperoleh dan dibelanjakan, seseorang dapat memastikan bahwa kekayaannya digunakan dengan cara yang benar dan membawa manfaat jangka panjang. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang berhasil mengubah hubungan mereka dengan uang dengan menerapkan prinsip-prinsip Buddhisme. Salah satu contohnya adalah seorang pria yang dulunya selalu merasa kekurangan, meskipun ia bekerja keras dan menghasilkan cukup uang. Setelah mempelajari ajaran Buddha, ia mulai mengubah cara berpikirnya tentang uang. Ia berhenti melihat uang sebagai sesuatu yang harus dikejar dengan penuh kecemasan dan mulai melihatnya sebagai alat untuk menciptakan manfaat. Ia juga mulai berdana secara rutin, mengelola keuangannya dengan lebih bijaksana, dan menjalani hidup dengan lebih seimbang. Dalam beberapa tahun, ia merasakan perubahan besar, tidak hanya dalam kondisi finansialnya, tetapi juga dalam kebahagiaannya secara keseluruhan. Pada akhirnya, membangun hubungan yang sehat dengan uang berarti memahami bahwa uang hanyalah bagian dari kehidupan, bukan tujuan utama. Jika seseorang memiliki pola pikir yang benar, menjalani usaha dengan etika, dan menggunakan kekayaannya untuk menciptakan manfaat, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Lebih dari itu, seseorang akan merasakan kebahagiaan yang lebih dalam, bukan hanya dari jumlah uang yang dimiliki, tetapi dari kedamaian batin yang lahir dari hidup dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan.